Halo Kidal, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ditemani oleh Yosep. Yosep ini yang kecil, yang Kidal kecil. Sedangkan aku yang Kidal besar, yang pakai baju biru. Di sebelah sana ada Fani dan Erik. Tadinya Fani nggak mau boloan sama Erik. Tapi karena kita melakukan home pimpa, jadi kita harus menghormati hasil dari home pimpa. Akhirnya yang keluar duluan aku sama Joseph. Jadi kita berbolo atau berpasangan. Oke, di video kali ini aku ingin bahas mengenai split step dan kita amati ya pergerakannya dari Yosep. Kebetulan kan Yosep juga pemain kiri atau pemain kidal ya. Jadi mungkin kalian bisa mengamati bagaimana footworknya, bedanya apa footworknya si Yosep sama footworkku, terus kefleksibelan dan kelincahannya Yosep dibandingkan dengan aku, terus cara mukulnya bagaimana, terus yang aku amati kalau Yosep itu mau nyemes atau mungkin nunggu bolanya turun tuh raketnya di atas tapi kayak digetar-getarin gitu, kayak ngambil ancang-ancang kayak bergetar terus baru dipukul. Nah, itu bedanya. Kalau aku kan diam aja nunggu, sambil nunggu bolanya turun baru aku melakukan gerakan ayunan raket atau pukulan. Jadi di video ini sebenarnya aku ngasih PR sih buat Yosep dan mungkin juga Fani ya. Jadi masih ada ruang untuk improvement yang aku tahu ya, supaya nggak melakukan kesalahan-kesalahan kecil sebenarnya. Tapi lumayan kalau dikumpulin bisa jadi banyak. Kecil-kecil tapi banyak. Nanti jadi besar, maksudnya poinnya jadi ketinggalan jauh. Yang pertama ya dari footworknya, kalau footworknya itu nggak benar, jadi kemana-mana itu agak susah atau masih ini ya, kurang cepat, bukannya susah tapi kurang cepat. Kemarin tuh aku lihat temennya Joseph yang katanya sih pernah ini ya, pernah ikut kayak klub gitu. Tapi waktu aku lihat dia naruh kayak shuttlecock itu di pojokan-pojokan lapangan, terus dia melakukan latihan shadow atau langkah bayangan. Nah, itu biasanya aku pernah juga dilatih kayak gitu. Tapi waktu aku lihat karena memang nggak ada coachnya ya, dia latihannya dia sendiri. Langkahnya itu masih banyak yang salah. Tapi bukan Yosep, temennya. Jadi terus aku ya juga agak benerin soalnya dia kan mau coba-coba sendiri dan ngasal gitu. Jadi nggak bener-bener serius. Tapi aku lihat langkahnya ada yang salah. Walaupun udah tahu kaki kiri, kaki kanan, terus ngelangkahnya kemana-kemana itu udah tahu. Tapi gerakannya masih perlu final adjustment atau fine adjustment. Jadi perlu ada kayak penyesuaian yang akhir atau penyesuaian yang lebih terakhir ya, diperhalus lagi. Terutama untuk split step itu kita sebelum berangkat untuk melangkah ke satu titik itu sebaiknya kita melakukan lompat kecil langsung buka kaki. Jadi dibuka kakinya selebar dada bahu ya. Jadi langsung lompat kecil terus kita melangkah ke kiri atau ke kanan. Kalau nggak melangkah kalian coba aja deh. Kalau sekarang berdiri aja di lantai, kakinya dibuka, terus melangkah ke kiri, melangkah ke kanan. Bandingin sama berdiri di lantai, lompat di tempat, kedua kaki lompat, terus begitu kakinya nyentuh lantai langsung pindah untuk ke kiri atau ke kanan. Pasti kan lebih cepat.
Terus waktu kakinya nginjak ke lantai itu nggak napak pakai telapak kaki full, tapi sedikit jinjit. Jadi tumitnya itu ngawang, nggak nyentuh lantai. Mungkin cuma sekitar 2 sentian lah ngawangnya. Jadi eh, fokusnya ini kekuatan itu tubuhnya berada di ball ball joint atau di bolanya kaki itu yang di belakang jempol kan ada kayak tulang yang mentol besar. Nah itu kira-kira di situlah ini seluruh tubuh kita ditopang oleh bol bolanya kaki itu. Terus kita melangkahnya nanti jauh lebih cepat daripada kalian pakai kaki napak selebar sepatu itu semua termasuk tumitnya napak di lantai itu untuk maju ke depan tuh sulit. Atau meskipun nggak sulit lebih makan waktu daripada kalau kalian tuh jinjit. Yosef ini aku lihat smashnya keras, terus bagiannya juga bisa sampai belakang, bagus. Secara grip dia juga pindah-pindah, jadi bagus juga. Cuman masih kurang di lokasi jaganya itu dia masih kurang, mungkin kurang pengalaman ya aku kira. Kayak di sini barusan kalau aku nyodok ke depan pasti nggak mungkin ambil di belakang kan. Jadi dia harusnya ready. Tipikal anaknya soalnya suka nyerang, jadi suka kayak provokasi. Jadi kalau dia main sama teman-temannya itu rame banget gitu. Jadi kayak eh kayak ejek-ejekan gitu atau gara-garai kalau bahasa Jawanya. Sering teriak-teriak atau kayak oh ya sedikit menghina, wajar lah kalau buat anak seusia dia. Ya itu memang kelemahannya dari anak-anak itu biasanya kurang sabar. Jadi kalau ada bola-bola yang nanggung langsung semes-semes. Terus cenderung kayak ini. Ya memang atlet sih. Kalau atlet memang suka nyerang-nyerang, cari-cari bola terus ya. Cuman kita harus lebih kayak kerjasama kalau di double. Dan kalau aku lihat dia kan datang biasanya orang 3. Oh, kalau sama dia jadi 4. Jadi ada 4 anak yang seusia dia di grupku. Biasanya mereka main berempat. Terus Yosep ini yang paling bagus menurutku. Dan dia biasanya gendong yang lemah. Yang dari keempat itu ada yang lemah. Dia yang gendong. Ya, mungkin karena kebiasaan gendong ya. Ya yang 3 lainnya itu juga perlu digendong sih sebenarnya. Tapi karena kebiasaan gendong, maksudnya Yosef yang lebih bagus itu banyak ambil peran. Jadinya dia itu kayak ini, kayak terpaksa harus mukuli bola atau ngambilin bola lebih rajin gitu. Padahal kalau main sama yang lebih dewasa mungkin nggak perlu kayak gitu. Soalnya yang dewasa udah secara langkah dan power lebih besar, jadi nggak perlu terlalu rajin untuk digendong ya. Tapi lihat-lihat juga ya, yang besar ada juga yang nggak bisa main ya perlu digendong. Cuman beda lah kalau kalian kalau Yosef main sama temennya yang masih seusia dia sama kita-kita yang lebih dewasa itu mainnya pasti beda. Terus lagi ini waktu pertama kali main di grupku, Yosef masih agak pendek ya. Sekarang ini udah hampir setinggi aku. Jadi modot kalau bahasa Jawanya modot, tambah tinggi. Nah itu perlu penyesuaian. Aku pernah ngalamin soalnya dulu waktu aku SD, aku juga pendek gitu. Terus mukul-mukul itu enak, bisa bolanya itu sering ngenai bibir net terus jatuh ke daerah lawan. Sering banget waktu aku nggak terlalu tinggi. Tapi ketika aku mulai modot atau SMP kelas 3-an, SMA kelas 1, itu aku udah jarang sekali ngenain ke bibir net gitu.
Malah sering-seringnya smash-nya datar atau nanggung. Terus kadang-kadang kalau aku bantu pakai volley nyangkut. Jadi udah nggak spesial dulu. Kalau dulu pinter mainnya bisa ngasih ke net terus bergulir di net masuk ke lawan tuh pinter, istimewa, berbakat. Tapi setelah tinggi tambah tinggi nggak bisa melakukan hal itu. Jadi kayak keistimewaannya kita itu hilang gitu. Itu karena kita perlu penyesuaian lagi. Jadi main yang benar tuh bagaimana? Nggak bisa ngandelin eh, cuman ngenain net terus masuk ke daerah lawan ya. Kalau kayak gitu ya Excelsen kalah kalau kayak gitu. Kamu 21 kali melakukan kayak gitu, Excelsen kalah. Jadi kita memang perlu ini ya, belajar lagi tekniknya walaupun udah tahu bagaimana caranya mes, caranya apa. Semuanya udah tahu, footworknya tahu, tekniknya tahu, pukulannya, powernya juga dapat keras. Tapi kalau tubuh kita tambah tinggi atau mengalami evolusi, nggak cuma tambah tinggi aja ya. Jadi kalau kita itu udah dewasa, terus lama kelamaan kan kayak fleksibilitasnya kurang, powernya kurang, nanti sakit ini sakit itu, footworknya jadi lemah, terus kemana-mana agak susah. Itu kita perlu penyesuaian lagi atau beradaptasi, berevolusi lah kalau katanya Darwin. Itu kita harus berevolusi mainnya yang dulu semes-semes aja, terus rajin lari-lari sana. Kalau udah tambah tua mending kita mainnya kayak Hendra Hasan, lebih kayak smart play. Kasih bola-bola tipu-tipu atau kasih bola-bola yang nggak disangka-sangka lawan. Misalkan ya, dikasih bola di depan net, biasanya kita langsung angkat, tapi kita bisa mainin kayak di net silang. Yang nggak biasa, yang nggak umum itu sering aku lihat sih di akhir-akhir ini dipakai ilmunya yang ilmunya yang om-om itu dipakai sama orang-orang muda. Jadi istimewa. Yang muda ini jadi muda mainnya, energinya, usianya, ototnya masih muda, tapi cap om-om. Jadi mainnya kayak om-om bagus. Mungkin itu yang bisa dijadiin referensi ya. Ya akhirnya dipel Yosep cukup tanggung jawab ya anaknya karena tadi kan kena kerja Yosep terus Erik jatuh jadi Yosep langsung marani atau ngelihat ini tapi langsung disobek. Nah di game kedua ini cukup intens ya di awal-awal. Soalnya aku sama Yosep juga gak mau kalah kan tadi udah kalah di game pertama tapi ya nggak bisa kalau kita cuman bondo niat aja tapi skillnya juga harus diperbaiki juga atau paling nggak kita harus lebih siap lagi lah kalau mengembalikan apalagi di poin-poin kritis itu kita nggak boleh terlalu kesusu juga harus banyak sabar dan lebih hati-hati untuk mengembalikan tuh kalau bisa jangan terlalu em, melakukan pukulan-pukulan yang berbahaya yang nantinya akan berbahaya misalkan kita tahu oh di situ silang itu kosong tapi kalau lawan berhasil ngeblok atau nyemes di daerah situ nanti kita jadi bolong lapangannya jadi kita sebenarnya kalau mau main kayak trick shot ya mungkin kita mampu melakukan itu cuman setelahnya itu loh kita nanti banyak kecolongan. Nah itu Yosef itu kecenderungannya kalau partnernya ngelob dia itu sering jaga di tengah-tengah lapangan. Tetap di kamar dia tapi cenderung ke tengah. Terus kakinya juga gak siap sih. Ya memang selain karena Erik
tadi bagus ya, ngasih ke net silangnya bagus, cukup tipis di daerah net. Tapi seharusnya kalau Joseph dia itu nggak nggak terlalu nengah, dia masih bisa ambil. Jadi itu mungkin PR yang buat Joseph ya. Jadi harus tahu di mana daerah-daerah yang dia harus tempati bener-bener di exact location. Nggak boleh cuman kayak sekitar lokasi yang dimaksud, tapi kayak ada toleransinya terlalu besar tuh nggak boleh. Jadi harus benar-benar tahu lokasi yang mana yang harusnya dijaga di tempat yang itu. Contohnya aja kalau misalkan aku servis terus Yosep berada di belakang dan dia itu jaganya terlalu belakang sama aku, jaraknya terlalu jauh ya. Nah itu nggak bagus. Kemarin tuh aku ajarin Handi ya, dari ada yang namanya Handi di sini. Aku lihat juga kayak Joseph ready-nya itu di belakang, terlalu belakang. Jadi kalau disodok dia larinya tambah jauh. Jadi kiri kanan udah pasti mati. Terus aku bilangin, eh ini coba kamu agak depan kalau bisa deket sama aku. Soalnya kemarin tuh waktu aku main sama Juan, kalau aku lihat lagi videonya, apalagi kalau Juan gendong eh, yang lumayan nggak seberapa bisa main ya, itu malah dipepet, dijejeri kayak dia itu main single. Dan itu lebih bagus. Terus kemarin tuh Handi bilang ke aku, memang ini ya mengaruh ya, cuman kayak lokasi, cuman geser berapa senti sih dari biasanya dia siap, terus dipindah ke agak depan atau deket yang servis itu pengaruhnya kok besar banget ya katanya, malah lebih enak gitu. Nah itu memang kadang teori ya harus diturutin. Soalnya yang bikin teori ya pasti orang yang udah berpengalaman ya. Nah selain cuman jaga di waktu servis juga waktu menempati kiri kanan itu kan juga ada kayak ininya sebenarnya, lokasi yang benar-benar bagus buat kita em, bisa kemana-mana itu. Maksudnya kalau kita nempati di daerah yang ini itu kita bisa ngambil coveragenya itu lebih besar. Kalau sama lawan ditaruh kemana-mana itu kita masih bisa ambil. Tapi kalau kita salah nempati lokasi itu biasanya kesulitan ambil. Terus nggak cuman itu, kalau aku lihat dari Yosep kakinya juga salah. Kadang-kadang dia, kalau aku kan sama-sama kidal ya, kadang-kadang ada bola-bola yang sebenarnya aku ngelangkahnya itu kaki kanan dulu baru nanti jatuh di kaki kiri. Tapi Yosep ngelangkahnya kaki kiri dulu, terus kanan, terus kiri. Atau mungkin waktu kanan dia mukul, baru setelah mukul baru ganti kiri. Nah itu yang bikin dia lebih lambat. Nah kalau di sini itu Erik sebenarnya nggak salah, dia mau cegat di depan. Cuman yang salah itu Fanny. Karena bolanya dari Yosep itu kan di lob, jadi dia itu harusnya siap-siap untuk menes lagi. Nggak bisa cuman dia majang, terus backhand juga nggak bisa. Jadi harusnya dia malah orientasinya pakai forehand, pakai backhand. Ini anak dua ini nyerang ke Yosef. Tapi sayangnya Yosef itu orangnya terlalu apa ya, terburu-buru kayaknya. Jadi em, dia itu ngenai net dan fault ya. Padahal itu bolanya tanggung banget. Jadi aku sering ingatin ke Yosef kalau lebih bersabar aja.
Aku sebenarnya paling nggak bisa kalau gendong anak yang anaknya terlalu rajin. Jadi aku bingung ini mau diambil atau enggak. Karena biasanya ngambil, tapi ternyata nggak diambil. Kalau rajin terus misalkan aku lebih cepat dan inisiatif ngambil, em, misalkan anaknya bisa ngerem, nggak apa-apa, aku masih bisa toleransi. Maksudnya aku masih berani untuk ngambil. Tapi kalau anaknya nggak bisa ngerem, kan ada eh, teman-teman yang udah terlalu rajin tapi bolanya kalau diambil sama temennya dia nggak bisa ngerem, akhirnya raketnya tabrakan. Nah itu yang aku kesulitan untuk jadi partnernya dia. Terus kalau kayak Fanny ya, mungkin Fanny sama Erik masih cocok soalnya suami istri. Tapi kalau sama aku kadang-kadang Fanny itu ngambilnya kayak mau ngambil tapi ternyata gerakan tangannya itu bukan ngambil tapi malah disimpan tangannya jadi nggak jadi. Nah, kalau kayak gitu ya jangan gerak juga, udah diam aja tangannya itu di posisi yang sama meskipun lengannya itu dibuka, sikunya dibuka, tetap diam itu aja kalau nggak mau ngambil. Soalnya ada gerakan dikit tuh aku agak sensitif ya. Jadi kalau ada gerakan dikit dari temanku itu aku kira dia mau ngambil, jadi aku nggak berani ambil. Dan aku nggak secepat atlet ya. Kalau ternyata nggak jadi ambil, aku bisa lari ke belakang untuk ambil itu. Kalau atlet masih bisa, tapi kalau aku ya nggak bisa. Harus kayak direncanakan terlebih dahulu kalau aku mainnya, nggak bisa cepet kayak gitu. Kalau misalnya kan aku niatin ya, itu aku akan cepat untuk ngambil bola dan sebaiknya partnerku juga nggak ikut ikutan cepat gitu, nanti malah nggak karuan. Oke, ini game kedua aku yang menang, jadi kita imbang ya. Terus aku kepingin rubber set biar menentukan siapakah yang paling hebat. Enggak. Jadi karena ini hari ini sepi, jadi kita main pakai rubber set. Sebenarnya nggak ada yang main lagi loh, tapi ya Fanny nggak mau karena mungkin udah menang sekali. Menang sekali, kalah sekali, terus nggak mau main lagi. Terus sekarang digantiin oleh siapa ini? Ian. Nah, kita lihat ya, apakah Ian lebih bisa gendong atau lebih bisa bekerja sama dengan Erik. Sementara itu aku dan Yosep udah mulai ini ya, udah mulai tahu apa kebiasaan-kebiasaan Yosep, terus aku harus berdiri di mana. Jadi udah lebih sinkron lah kerjasamanya. Dan Yosep juga udah mulai ngerti aku biasanya ngambil bola-bola yang mana, jadi dia udah nggak terlalu rajin lagi. Tapi masih dia itu jaganya terlalu tengah. Jadinya agak jauh kalau dikasih bola-bola yang di pojokan. Masih bisa diambil. Nah, dia ini terburu-buru untuk maju. Nggak mungkin aku yang ngambil, itu harusnya Yosep yang ngambil karena bolanya serong ke daerahnya Yosep. Tapi karena dia buruan maju, nggak bisa. Nah, itu bagus sebenarnya. Kayaknya tadi mau out sih bolanya dari Yosep, tapi diterima oleh lawan. Ya gitu, bagus. Mungkin kalian perlu lihat ini ya, Yosep tuh kalau mau nyemes, dia itu ancang-ancangnya kayak raketnya itu digoyang-goyangin. Dulu tremor kalau aku bilang. Jadi kayak getar-getarin dulu, terus mukul. Jadi nggak perlu itu sebenarnya. Kalau kayak gitu, kalian nggak pernah kan lihat atlet yang kayak gitu. Soalnya
Gak perlu itu malah ngabisin energi aja. Dan lawan tuh udah bisa pastikan kalau kamu gerakannya kayak gitu pasti mau nyemes. Dan memang tipikal permainannya Yosef itu orangnya suka nyemes. Padahal kalau kita main tuh kadang-kadang perlu kayak nipu-nipu ya, gerakannya itu kayak nyemes tapi ternyata gak jadi. Nah itu uh, lebih lebih punya kesempatan untuk menang lebih besar. Maksudnya nggak perlu repot-repot kalau kita bisa nipu lawan kayak mau nyemes tapi udah enteng kan di drop shot atau di block, tapi bisa dapetin poin. Nah ini sekali lagi aku udah ingatin ke Yosep, kamu jaganya jangan ini apa, posisi siapnya itu yang benar, nggak boleh terlalu ke tengah supaya jaraknya kalau dikasih lawan ke pojokan-pojokan kamu masih bisa ambil, atau langkahmu mungkin sekarang kan kakinya udah mulai panjang ya, jadi mungkin agak ada penyesuaian lagi. Kebetulan aja lawannya itu nggak ngasih ke pojokan-pojokan tipis di daerah lapangan kita, tapi kalau sampai ngasih ke sana, kamu kalau standby-nya di dekat garis stage itu kejauhan untuk ngambil. Ya kalau larinya cepat, langkahnya lebar itu oke lah. Tapi sementara ini aku lihat di Yosef langkahnya juga belum benar, footworknya banyak yang ini, banyak terlalu banyak apa ya, gerakan kurang tenang menurutku. Nah ini kayaknya dari Ian sama Erik itu udah kacau ya, jadi nggak cocok, malah lebih bagusan main sama Fanny sih Erik. Aku lihat sih Yosef itu jarang split step yang kakinya dibuka sejajar. Jadinya kalau maju itu dia langsung lari, dan larinya itu bongkok. Jadi langsung ngejuk, ya tambah lama tambah pendek kalau gitu. Tambah lama tambah rendah ya ngambilnya. Harusnya kita itu kalau lari nggak boleh bongkok dulu, lompat atau ngelangkah itu tetap agak tegak lah ininya, apa, punggungnya. Dan kalau ada bola tanggung ya harusnya sih dibiarin aja lah, biar partnernya yang di belakang yang ambil. Nah, kirain mau diambil Yosep tapi ternyata nggak diambil. Ya itu salahku sih, harusnya aku yang ambil, soalnya aku pakai forehand. Lama-lama Yosep juga ini ya, menyadari bahwa bola-bola yang dari aku nggak melulu jatuhnya ke tengah. Tadinya kan Yosep ngasih ke lawan tuh ke tengah-tengah terus kebanyakan, tapi sekarang udah bisa ngasih ke tepi-tepi. Nah mungkin di sini Yosep ingin latihan kayak drop set ke tengah-tengah lawan. Nah gitu bagus. Aku tahu kalau partnerku itu orangnya doyan nyemes, jadinya enak kalau kayak gitu. Ini standby-nya Yosep masih kurang bener ya, soalnya nggak ngedep ke shuttlecock. Dia itu agak melintir bodinya. Tangannya digetar-getarin sebelum nyemes, atau volley-nya di ayun-ayun kecil. Nah, Erik mulai pakai strategi yang tadi diterapin waktu sama Fani, yaitu mengincar yang kecil.
Dikasih gratisan sama Erik. Nah, kok gitu si Yosef. Habis servis langsung ready lah. Oke guys, jadi gamenya berakhir dengan geletek. Servisnya Ian nggak nyampe. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.